Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Hai kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, di saat yang indah ini Tuhan, kami bersujud ke hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat berupa kekuatan, kesehatan, dan kecukupan hari lepas hari. Ya Tuhan, saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami pelajari dapat mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di saat ini kami akan membuka Alkitab kami dari Matius 17 ayat 1 sampai 8 dengan judul demikian, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah. Awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkan dia. Mendengar itu bersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, judul melihat kemuliaan. Tidak semua orang bisa melihat Tuhan,
tetapi setiap orang percaya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Di puncak gunung itu, hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang bisa melihat Tuhan Yesus dipermuliakan. Tetapi Anda dan saya bisa melihat kemuliaan Tuhan kapan saja dan di mana saja. Ketiga murid itu sampai mau mendirikan 3 kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia, melihat kemuliaan Tuhan di mana dan bagaimana caranya. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, mau dibawa naik oleh Tuhan Yesus. Kita akan dibawa Tuhan Yesus untuk naik ke gunung. Naik ke gunung berarti makin hari makin tinggi kedekatan kita dengan Tuhan. Naik ke gunung berarti berani melihat tantangan dan menghadapinya. Banyak suka dan duka naik ke gunung, tetapi setelah sampai di puncak semua menjadi indah. Iman kita naik kelas. Yang kedua, hanya untuk orang pilihan. Dari 12 murid Yesus, hanya 3 orang yang dipilih. Tuhan sudah melihat ke dalam hati murid-murid itu sehingga mereka dipilih. Kalau kita menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, maka pengalaman iman kita juga biasa saja. Tetapi kalau sampai dipilih Tuhan, pengalaman iman kita akan menjadi luar biasa, kaya dengan kesaksian iman. Jadilah orang yang dekat dengan Tuhan, supaya selalu diikut sertakan melihat kemuliaannya. Yang ketiga, melihat kemuliaan Tuhan adalah kebahagiaan. Ketika doa dijawab, sakit disembuhkan, pertolongan datang tepat pada waktunya, itulah kebahagiaan. Dan itulah momen melihat kemuliaan Tuhan. Anda pernah mengalaminya sampai terharu atau menangis? Ketika murid Yesus itu sampai tidak bisa mengucapkan komentar lain kecuali berkata, "Betapa bahagianya kami berada di tempat itu." Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di saat ini saya akan menceritakan kesaksian keluarga saya, yaitu pada bulan November 1998. Pada waktu itu, saya beserta Mbah Kakung duduk di serambi ruang tamu dan melihat TV. Waktu itu TV-nya belum berwarna, masih hitam putih. Lalu saya duduk berdampingan sama Mbah Kakung. Di suatu saat Mbah Kakung berkata tapi keras gitu loh. Bu, aku iki. Saya terkejut, saya kaget. Lalu saya tanya sama Mbah Kakung, kenapa sih? Iki aku mau tangane karo sikil kiri, ki kok kaya semplah mati separuh. Hitungan berapa menit, Mbah Kakung diam terus ke belakang. Aku lalu mengantar dari belakang, tidak tahu kalau diantar. Berkata, "Bu, ora susah diantar." Saya mengantar dari belakang sampai di kamar mandi, mau jatuh lagi. Untung saya di belakangnya. Waktu itu jam 11 malam dan hujan. Aku ndak kuat, lalu saya masukkan di kamar. Aku berkata pada Tuhan, bagaimana ini Tuhan?
aku mohon jalan keluarnya. Aku terus telepon sama Pak Wiloso. Kebetulan dulu belum ada HP, saya telepon rumah. Saya telepon rumah, Pak Wil ke sini, ini kok Bapak begini, sama bawa tensi. Akhirnya Pak Wil rawuh sama Bu Wil, di tensi 180. Itu 180 itu Mbak Kakung sudah biasa, karena pernah 200. Jadi di tensi Pak Wil, lalu Pak Wil mengatakan wis gawenang rumah sakit wae. Akhirnya Pak Wil dengan Bu Wil itu pulang. Bu Wil disuruh pulang, lalu Pak Wil itu bingung. Waktu itu Pak Wil belum punya mobil. Lalu Pak Wil berdiri di depan itu rumah. Untung puji Tuhan kok ada mobil yang mau masuk ke Tawangsari dan di stop sama Pak Wil, dan Pak Wil belum kenal sama supir itu, mobilnya siapa ndak tahu. Lalu Pak Wil berkata, Mas minta tolong, aku saudaranya itu mau sakit, mau bawa ke rumah sakit. Lalu dia puji Tuhan mau, lalu bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Mbah Kakung turun sendiri, jalan sendiri. Lalu semplah lagi. Lalu dituntun sama Pak Wil masuk ke IGD. Di IGD semplah lagi. Sampai 2 kali. Akhirnya diperiksa dokter, lalu masuk ke IGD. Dan berapa jam kemudian masuk di ruang rawat inap. Nah, di situ Bapak Ibu, saya merasa kok ya ada yang memberi jalan keluar dengan cepat. Itulah kemuliaan Tuhan yang saya rasakan pada saat itu. Makanya saya mengambil judul yang begitu indah pada saat ini. Puji Tuhan sampai hari ini Mbah Kakung dan kami sudah menikmati berkah dari Tuhan yang luar biasa. Pada tahun 2017 itu genap ulang tahun pernikahan, 50 tahun pernikahan emas. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, saya sudah 54 tahun pernikahan dengan Mbah Kakung. Puji Tuhan, saya merasakan sekali bersama dengan anak cucu kami. Demikianlah anugerah Tuhan yang banyak sekali untuk keluarga kami. Kiranya kesaksian ini cukup ini dulu, kesaksian yang sederhana, dan mohon bantuan doa dari Bapak Ibu semua. Dan mari kita berdoa, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali menghadap-Mu ya Tuhan, puji syukur dan terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan pada saat ini. Betapa bahagia kami dapat merasakan melihat kemuliaan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah yang dapat kami haturkan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.